Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan-keinginan yang ada dalam pikiran dan benak serta hati kita yang ada di otak kita ini merupakan satu kondisi capaian-capaian real secara hadu nafas atau egoisme semata. Karena capaian-capaian maksimal ini bisa dipastikan tidak akan terwujud. Misalnya, ketika kita bisa menghormati setiap orang, tentu tidak ada jaminan bahwa kita akan dihormati oleh banyak orang. Ketika kita mempunyai teman yang sepakat dengan kita, maka kita harus punya resiko juga mempunyai teman yang tidak sepakat dengan pendapat kita. Artinya, nilai-nilai kehidupan ini beragam sebagaimana takdir manusia juga berbeda-beda. Tidak ada yang terkait, maksud saya adalah manusia yang satu takdirnya tidak akan sama dengan yang lain. Atau tidak ada yang mempunyai hubungan silogistis atau hubungan sebab akibat atau hubungan yang lain. Misalnya, saya begini karena si A begitu, atau sebaliknya. Ini membuktikan bahwa kekuasaan Allah tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk Allah. Allah mempunyai hak prerogatif yang luar biasa, yang orang, baik orang yang awam atau orang yang alim, tidak akan bisa mengubah, kecuali dengan doa. Maka doa itu disebut sebagai intinya ibadah. Tetapi manusia tidak boleh merasa jumawa atas doa yang disampaikan. Saya bisa sukses begini karena doa saya, karena tahajud saya, karena sholat saya, karena puasa, karena begini, begitu. Seakan Allah itu bisa didikte dengan ibadah. Padahal sebenarnya manusia bisa masuk surga atau masuk neraka itu karena fadlnya Allah, karena ridhonya Allah. Ada sebuah contoh yang tentu bisa kita pahamkan sama-sama. Ada dua orang yang mempunyai perangai yang berbeda. Orang yang satu rajin ibadah. Malam mereka sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Paginya mereka berpuasa, rajin sedekah, rajin sholat, rajin infak. Tetapi orang yang satunya adalah mereka suka dengan kemaksiatan. Yang orang yang rajin ibadah ini memberikan nasihat atau memperingatkan, "Mbok jangan begitu. Kamu kalau begini namanya kejahatan, tidak boleh dilakukan." Orang yang ahli maksiat itu mengatakan, "Tidak usah campur tangan dengan urusan ini. Ini adalah urusanku dengan Allah." Kemudian setiap hari yang rajin ibadah ini memperingatkan kepada mereka yang tidak beribadah atau yang maksiat. Sampai suatu ketika orang yang maksiat ini menjalankan dosa besar menurut dari kriteria orang yang beribadah ini. Sehingga menyatakan, "Kamu kalau begini caranya tidak akan diampuni Allah. Ini jahanam tempatnya. Ini kamu benar-benar melanggar Allah. Kamu tidak akan diampuni." Sehingga oleh takdir Allah keduanya dimatikan atau kedua-duanya mati. Maka dalam konsep ini Allah memberikan pengadilan bahwa orang yang rajin beribadah itu dimasukkan ke neraka dan orang yang suka maksiat itu masuk dalam surga. Alasannya adalah orang yang rajin maksiat ini bersangka baik terhadap Allah atau husnudzon terhadap Allah. Sementara orang yang rajin beribadah, mereka mengambil haknya Allah. Ketika mengatakan Allah tidak akan mengampuni, jahanam tempatnya dan sebagainya, seakan dia mengambil haknya Allah. Itu sifat-sifat Allah yang diambil oleh dirinya sehingga dia memutuskan menghakimi orang itu bahwa orang yang maksiat itu neraka tempat. Oleh karena itu, sebenci-bencinya kita terhadap orang lain tidak perlu memvonis hal tersebut. Kendalikan lisan kita agar kita bisa selamat dari hal-hal yang menyesatkan diri kita dan menyesatkan orang lain. Salamatun insan fi hifdzil lisan. Selamatnya kita, selamatnya manusia itu disebabkan karena lidahnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri fa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.